Masih dalam suasana tahun baru 1 Januari 2026, saya mengucapkan selamat buat kita semua yang terus ingin optimis pada perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan karena itu, channel ini menyebut dirinya sebagai YouTuber NKRI untuk meyakinkan kita semua bahwa kita ada dalam frekuensi yang sama sebagai orang-orang yang sangat positif dan apresiatif terkait dengan dinamika hidup politik, sosial, budaya, dan demokrasi kita. Kita tentu saja masih sangat prihatin terus prihatin dengan berbagai macam pelemahan demokrasi kita yang dilancarkan oleh sejumlah pihak yang terus menyalakan roh yang menurut saya ini bukan roh yang menghidupkan, tetapi justru ini roh yang mematikan bagi upaya kita bersama untuk menebar keyakinan-keyakinan dasar dan sekaligus rasa percaya yang bersifat terbuka atau moral trust atau generalized trust yang penting sekali bagi penguatan demokrasi kita. Karena tanpa ada optimisme dan juga tanpa ada kepercayaan yang berlaku bagi kita semua, maka kita mungkin tidak akan pernah punya kesempatan melihat hari-hari baik dalam rangka hidup demokrasi kita. Kita ingin menjadi partisipan aktif dan salah satunya adalah kita mau menjadikan diri kita sebagai contoh dan teladan dalam menghadirkan narasi politik yang penuh dengan keadaban dan kesantunan. Sebab kita tentu ingin bekerja bersama dalam sebuah semangat yang sama melawan penggunaan narasi politik yang penuh dengan dendam, cacian makian, fitnah, dan kebencian. Itu adalah pengkhianatan terhadap demokrasi kita. Nah, dalam rangka itu teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk membincang satu diskusi atau podcast yang diadakan oleh Ade Armando dalam Cokro TV, yang menurut saya ini adalah satu catatan menarik yang diberikan oleh Ade Armando terkait dengan podcast yang dibuat oleh Reza Indragiri yang memuja dan memuliakan karya penelitian Roy Suryo yang katanya ilmiah. Dan saya sudah katakan itu dalam channel saya bahwa Reza Indragiri nampaknya blunder, dan sekalipun saya memberi judul dalam video yang terakhir saya posting itu sebagai solusi cerdas Reza Indragiri, tetapi sebetulnya itu bukan cerdas dalam arti yang sebenarnya. Ia cerdas karena ingin memberikan keuntungan pada kubu Roy Suryo, padahal memberi keuntungan pada kubu Roy Suryo itu sama dengan menginjak-injak hukum acara pidana yang memang tidak memungkinkan bagi dilakukannya cross examination atau scientific cross examination, atau bahkan juga adanya gelar uji forensik independen. Mengapa? Karena salah satu barang bukti yang akan diberikan atau dipinjamkan kepada kubu Roy Suryo untuk dilakukan scientific cross examination itu adalah ijazah Pak Jokowi. Padahal ijazah itulah yang menyeret mereka menjadi tersangka, karena penelitian mereka itu bukan penelitian dalam arti yang sebenarnya menggunakan primary evidence, tetapi justru adalah bukti-bukti atau barang bukti yang diteliti itu bukan barang bukti utama atau bukan barang bukti yang asli, yaitu ijazah Pak Jokowi. Nah, karena itu teman-teman, kita terus dukung agar kepolisian konsisten dan menjaga kualitas dari proses hukum ini dengan tidak melemahkannya oleh karena meminjamkan barang bukti utama untuk para tersangka, karena barang bukti utama itu membuat mereka tersangka, kemudian bisa melakukan penelitian yang sekali lagi jangan sampai itu justru memberikan keuntungan-keuntungan yang membalik logika, dan itu yang sudah kita duga teman-teman, bahwa sekarang ini
mereka tabolak-balik membangun narasi yang menyesatkan. Salah satu tabolak-baliknya itu adalah dengan mengatakan mereka korban, pelakunya itu adalah Pak Jokowi, dengan mengkriminalisasi mereka bekerja sama dengan kepolisian. Inilah yang menurut saya harus diantisipasi dengan baik. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengantisipasinya, maka kita kemudian bisa mengaminkan begitu saja bahwa Pak Jokowi pelaku, korbannya adalah 8 orang, khususnya RRT yang adalah korbannya. Ini menurut saya adalah cara berpikir yang menyesatkan, bahwa korban itu adalah Pak Jokowi karena difitnah, dicemarkan nama baiknya, dan ijazahnya itu direkayasa dan diotak-atik dan kemudian dipublikasikan secara tidak bertanggung jawab dan tidak beretika, bahkan sampai mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, padahal yang diteliti bukan ijazah asli Pak Jokowi. Nah teman-teman, kali ini saya ingin mengajak satu pernyataan bagus dari Ade Armando tentang Roy Suryo ketika ia memberikan catatan dalam konteks besar podcast yang disampaikan oleh Reza Indragiri yang memuliakan semulia-mulianya penelitian Roy Suryo, yang menurut saya penelitian itu justru adalah penelitian yang sama sekali tidak ilmiah dan tidak beretika. Sekali lagi, penelitian itu justru melemahkan upaya kita memposisikan diri sebagai seorang peneliti yang ilmiah, dan penelitian itu harus beretika. Nah, salah satu catatan menarik dari kepolisian untuk memastikan sebuah penelitian itu beretika itu adalah dengan mengedepankan prinsip dan nilai keutamaan dari sebuah proses penelitian. Apa itu? Yaitu respect to person. Nah, personnya itu adalah Pak Jokowi yang memang ijazahnya diteliti. Bayangkan saja sudah ada kegaduhan yang diciptakan dengan berteriak-teriak nusa kambangkan Pak Jokowi hingga kemudian gantung Pak Jokowi. Itukah beretika? Jadi Bang Reza, Anda sedikit waraslah. Masa Anda memuliakan sebuah penelitian yang tidak ilmiah dan tidak beretika, seolah-olah itu kemudian menjadi alasan untuk jangan adili Roy Suryo, sebuah pembelaan yang sangat sangat murahan dan pembelaan yang sangat picik untuk kita katakan ini adalah poin dari Reza Indragiri. Nah teman-teman, poin yang itu adalah bagian yang saya ingin nanti buka dalam sesi setelah kita nonton videonya. Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi terima kasih dari kami YouTuber NKRI. Untuk teman-teman yang membesarkan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kalau itu ada manfaatnya buat teman dan penguatan demokrasi kita dan menjaga kewarasan sosial. Dan mari kita lawan penggunaan narasi politik penuh dendam, fitnah, dan kebencian. Teman-teman, mari kita nonton video pernyataan Ade Armando yang menurut saya ketika ia katakan tanya internet, tanya ChatGPT, semuanya tidak mengenal bahwa Roy Suryo itu seorang peneliti. Nah ketika Anda besar-besarkan sebuah aplikasi AI dari UGM yang bertanya tentang Pak Jokowi apakah alumni dan punya ijazah, nah Anda besar-besarkan itu. Nah sekarang kita besar-besarkan juga mungkin Roy Suryo kalah jujur dari ChatGPT. Kita nonton. Karena itu saya tidak paham mengapa Reza memandang Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai peneliti. Terlebih lagi, hampir semua orang yang kini jadi terdakwa itu tidak memiliki rekam jejak peneliti ilmiah. Coba saja browse nama Roy Suryo di internet. Dia memang doktor lulusan Departemen Ilmu Komunikasi UGM. Tapi ini tidak berarti dia adalah seorang ilmuwan yang melakukan penelitian ilmiah di luar disertasinya tentu saja. Ketika saya tanya soal Roy pada ChatGPT, jawaban yang diberikan, saya kutip saja ya.
Tidak ada bukti kuat atau daftar publikasi akademik di jurnal ilmiah internasional atau nasional yang menunjukkan bahwa Roy Suryo pernah menerbitkan paper penelitian dalam arti akademik yang umumnya digunakan di perguruan tinggi atau riset ilmiah. Bahkan dalam sejumlah laporan dan komentar disebut bahwa tidak ditemukan tesis ilmiah Roy Suryo di bidang telematika atau bidang teknis lain yang sering ia klaim. Tentu saja ChatGPT tidak sepenuhnya sempurna, tapi sebagai sesama doktor komunikasi, saya juga tidak pernah memperoleh informasi tentang kajian yang pernah ia hasilkan dalam perjalanan karirnya. Dia lebih layak disebut politisi ketimbang ilmuwan. Dr. Tifa juga kelihatannya bukanlah ilmuwan yang rajin melakukan penelitian. Yang lumayan adalah respons Sianipar, yang memang sejumlah penelitiannya termuat di jurnal. Yang saya ingin katakan, tidak cukup bukti yang bisa digunakan untuk membuat kita percaya mereka adalah peneliti yang sedang melakukan penelitian ilmiah tentang ijazah Jokowi. Jadi, saya sarankan untuk Reza untuk berhenti membela mereka atas nama kebebasan akademik. Para peneliti di Indonesia tidak akan merasa takut kok melakukan penelitian hanya karena Roy dan kawan-kawan masuk penjara misalnya. Roy dan kawan-kawan bukan peneliti. Mereka tidak melakukan penelitian tentang ijazah Jokowi. Mereka sekedar menyebarkan cerita bohong atau fitnah keji bahwa ijazah Jokowi palsu. Lantas kenapa Reza nampak ngotot mendesak agar Roy tidak diadili? Ya mungkin saja karena mereka sama-sama anti Jokowi, atau mereka datang dari grup yang sama, atau karena alasan yang lain. Bagaimanapun saya harapkan Reza sendiri bersedia kembali jadi ilmuwan berintegritas. Janganlah membela para pembenci Jokowi yang melecehkan dunia akademik. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Ya teman-teman, Bang Ade Armando ya membuat closing statement yang sangat bagus sekali ya. Gunakan akal sehat karena Indonesia selamat dengan akal sehat. Luar biasa. Nah teman-teman, saya kembali mencatat beberapa poin penting ya yang disampaikan oleh Bang Ade Armando ya, bahwa ChatGPT atau internet kalau kita browse itu mungkin jauh lebih jujur untuk mencari tahu dan menjelaskan siapa Roy Suryo. Hanya saja teman-teman, memang kita itu kadang-kadang malas berdebat dengan orang-orang yang memang taunya atau kerjaannya ngeyel dan selalu ya merasa benar dibandingkan orang lain. Nah, merasa benar itulah kemudian yang bisa kita lihat tampil pada sosok seorang Roy Suryo yang selalu merasa bahwa ia punya hak untuk menginterupsi orang bicara. Ia selalu cengenges ya, selalu melecehkan kawan yang sedang bicara dan memotong omongan teman yang sedang bicara. Inikah kualitas doktor komunikasi kalau kita ingat tadi apa yang dikatakan oleh Ade Armando sebagai sesama doktor komunikasi. Nah, kalau itu saja menurut saya tidak dapat kita pastikan menjadi perilaku yang oke dari seorang Roy Suryo, maka saya ingin katakan ya berhenti saja untuk selalu ya menyerang orang lain, selalu membangun narasi menyesatkan tentang Pak Jokowi misalnya ya sebagai orang yang berijazah palsu, bahkan memfasilitasi hak mereka untuk gelar perkara khusus. Toh akhirnya polisi juga yang disalahkan dan dikorbankan untuk katanya melakukan kriminalisasi dan membuat cerita-cerita yang sama sekali tidak benar dan bohong belaka tentang bagaimana persoalan ini harus diselesaikan. Dan saya setuju bahwa Reza Indragiri benar-benar melacurkan keilmuannya sebagai seorang ilmuwan yang berintegritas, dan benar kata Ade Armando, ia sangat respect, hormat pada seorang Reza Indragiri. Saya pun sama, dalam podcast saya terakhir saya menunjukkan respect karena Reza Indragiri menurut saya benar ketika memberikan catatan-catatan terkait dengan bidang keahlian atau kepakarannya untuk banyak isu yang ada di Indonesia ini, kalau itu membutuhkan pandangan yang berangkat dari keahlian seseorang, termasuk Reza Indragiri. Nah, tetapi ketika ia kemudian memuja, memuliakan Roy dan tidak memberikan kritik balik kepada Roy,
Dan ini sengaja menurut saya ditutup-tutupi oleh seorang Reza. Menurut saya ia tidak menunjukkan performa sebagai seorang akademisi yang sejati, yang sedang berbicara tentang apa yang benar. Selain ia sedang menunjukkan kepahitan karena sama-sama adalah gerombolan para pembenci Joko Widodo. Nah, kalau ini benar teman-teman, kita sungguh ya menyayangkan Reza Indragiri itu pada akhirnya harus kita kategorikan sebagai pengkhianat kaum intelektual yang tidak bisa menyeimbangkan perspektif yang setara antara kritik dengan apresiasi. Kalau isi dari pernyataan kita selalu kritik tanpa pernah mengapresiasi, ketahuilah Anda mungkin menjadi orang yang memang tidak sehat secara mental, dan Anda selalu nyinyir di atas orang lain ya, dan selalu mengkambing hitamkan orang lain, menghakimi orang lain seolah-olah Andalah satu-satunya pihak yang benar di atas orang lain yang Anda selalu posisikan sebagai salah dan tidak benar. Nah, kembali ke pernyataan Bang Ade Armando dalam Cokro TV yang dikelolanya, dan ia sering memberikan edukasi. Saya terlepas ya bahwa Bang Ade itu adalah seorang politisi PSI dan itu dekat dengan Pak Jokowi, dengan Gibran. Tetapi pandangan-pandangannya kita bisa rasakan sangat menjaga kualitas ya, untuk tetap berada dalam perspektif yang ilmiah terkait dengan isu-isu yang sensitif di tanah air kita, termasuk tidak punya tendensi ya untuk menggiring opini dan kemudian seolah-olah kita menjadi orang yang benar-benar ya memberi dukungan tanpa ada sikap kritis. Itu yang tidak pernah kita lihat pada seorang Ade Armando. Dan karena itu saya justru ingin katakan ya bahwa belajar dari pernyataan Bang Ade yang mencari atau membrowse di internet, kemudian tanya kepada ChatGPT tentang sosok yang bernama Roy Suryo, apakah ia punya rekam jejak tentang penelitian yang ia publikasikan di jurnal nasional atau internasional. Ternyata ChatGPT jauh lebih jujur yang memperlihatkan bahwa tidak ada jejak ilmiah yang dipublikasikan oleh seorang Roy Suryo. Masih mending katanya Rismond yang memang ada beberapa postingannya di jurnal-jurnal nasional dan internasional. Tetapi yang lebih parah dari itu juga ada, yaitu Tifa yang selalu merasa bahwa dirinya itu memang tidak bisa disentuh atau dikritisi oleh orang lain, selalu merasa paling benar, dan arogansi pengetahuan yang ia miliki itu selalu saya sering katakan itulah celah terbesar, kelemahan terbesar yang bisa diruntuhkan oleh siapapun. Saya ingin katakan peneliti sejati, ilmuwan sejati itu tidak pernah membutuhkan panggung pengakuan dari orang lain, selain yang ia ingin nyatakan itu adalah bahwa penelitian ini basisnya adalah semangat untuk mencari kebenaran. Saya berulang-ulang katakan teman-teman bahwa ketika kebenaran itu dicari dengan cara-cara yang kotor dan sama sekali tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Anda sebetulnya sedang menggali lubang kematian buat diri Anda sendiri dan karir diri Anda sendiri. Karena kebenaran itu berpihak pada mereka-mereka yang memang berjuang istiqomah, berjuang benar-benar berangkat dari penghormatan atau respek pada etika penelitian dan etika publikasi yang keutamaannya itu adalah menghormati ya nilai-nilai kemanusiaan. Bayangkan apa yang kita bisa contoh dari Roy Suryo, Rismond Tifa kalau sudah penuh dengan dendam diarahkan kepada Jokowi. Anda boleh membantah, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tapi orang bisa menggunakan nalar sehatnya dan intuisinya untuk menangkap bahwa Anda sebetulnya sedang menunjukkan dendam dan kebencian. Termasuk ketika kita lihat orang seperti Rizal Fadila misalnya, yang terus-menerus ya meneriak-neriakkan tangkap Jokowi, adili Jokowi, gantung Jokowi. Anda yang kelihatan saleh dan sangat agamis, tetapi Anda perlu kami pertanyakan, apakah memang penghayatan keagamaan kita itu membuat kita begitu dendam dan benci pada orang lain? Rasanya tidak.
Nah, kita semua adalah orang yang mengaku insan beragama, bertuhan. Kita semua menjadi orang yang ya memang boleh meneliti, boleh berbeda pendapat, tapi janganlah sampai merendahkan harkat martabat orang lain dan seenaknya saja kita menghakimi orang lain menurut kemauan kita dan keinginan kita. Nah, sekali lagi teman-teman, saya ingin ya mengajak kita untuk melihat persoalan ini semakin hari semakin justru membuat kita paham bahwa ini bukan politik murni atau hukum murni, tapi mungkin ini sudah sangat berkelindan dengan kepentingan dendam politik penuh dengan akar-akar pahit yang datang dari kebencian atau fitnah terhadap orang lain atau pihak lain atau kelompok lain. Dan setiap pembenci atau pemfitnah, dia tidak akan memenangkan kontestasi yang keras seperti ini. Hanya orang yang sadar bahwa ia mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan lisannya, mampu mengendalikan kata-katanya, maka ia menjadi orang yang memenangkan, paling tidak memenangkan dirinya sendiri untuk tidak memaki atau tidak menghakimi atau tidak mengkambing hitamkan orang lain. Semoga catatan saya ini ada manfaatnya. Kalau tidak, kembali ke saya, mungkin ada kekurangan di sana sini. Salam waras untuk kita teman-teman, dan tetap optimis di hari pertama tahun 2026 ini. Ada banyak hal mimpi besar yang kita bisa bangun bersama, kolaborasi bersama, tapi yang pasti bahwa YouTuber NKRI tetap akan mengawal proses demokrasi kita dengan keadaban dan kesantunan, dan kami berada dalam garis depan untuk memastikan bahwa penggunaan narasi penuh dendam dan kebencian itu adalah musuh terbesar demokrasi, dan kami adalah bagian dari orang-orang yang ingin melawan para pengkhianat demokrasi. Salam YouTuber NKRI.